Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang manajemen keamanan identifikasi atau yang biasa sehari-hari kita alami, yaitu manajemen password, PIN, kemudian biometrik. Di biometrik yang kita bahas di sini adalah seperti yang sidik jari, kemudian retina, dan segala macamnya untuk identifikasi agar ketika user untuk mengakses sebuah informasi itu harus meyakinkan bahwa benar yang mengakses adalah memang orang yang berwenang atau yang mempunyai hak untuk mengakses informasi tersebut. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya agak terburu-buru karena kita kejar waktu agar tidak terlalu besar filenya dan tidak terlalu lama pembuatan videonya. Oke, kita langsung saja. Kalau masih ingat di pertemuan kedua kita membahas tentang dasar keamanan yang paling penting. Di mana 3 hal ini adalah yang paling utama dalam kalau misalnya kita membahas keamanan. Yaitu di mana ketika kita membuat sebuah sistem, integrasi sistem dan segala macamnya harus berdasarkan 3 aspek ini, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Kalau biasa kita sikat dengan triangle CIA. Jadi confidentiality itu menjamin bahwa informasi itu tidak dapat diakses atau dibaca oleh orang yang tidak berhak. Tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak atau tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Kemudian integrity, di mana informasi tidak dapat diubah. Kalau tadi diakses, sekarang tidak dapat diubah oleh orang yang tidak berhak. Tidak dapat diubah. Kalau yang tadi confidentiality tidak dapat dibaca, tidak dapat diakses. Integrity tidak dapat diubah, di mana kalau misalnya informasi diubah, maka kita tidak dapat informasi yang kita butuhkan itu tidak lagi asli atau tidak lagi terjamin keasliannya. Dengan kata lain, informasi yang kita dapat itu palsu. Kemudian yang terakhir adalah availability, di mana aspek ini yang menjamin bahwa informasi itu selalu tersedia 24 jam selama 7 hari. Begitu terus setiap minggunya. Jadi ketika misalnya kita mau akses sebuah informasi, kita terjamin bahwa informasi itu kita dapat. Biasanya ini misalnya servernya down, tidak dapat diakses, itu kita dalam sistem tersebut tidak menjamin aspek availability karena tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Misalnya Twitter down, Facebook down, Instagram down, kan tentu sering. Ketika kita mau scroll-scroll itu nggak bisa, kita tidak dapat informasi yang kita butuhkan saat itu. Itu adalah aspek availability. Jadi perlu diingat kembali bahwa 3 aspek ini yang harus terjamin ketika kita membicarakan sebuah keamanan. Nah, kemudian kita lanjut ke kebijakan tentang akses kontrol. Jadi di perusahaan, di pemerintahan atau dimanapun harus ada namanya kebijakan tentang akses kontrol. Akses kontrol yang dimaksud di sini adalah bagaimana maksudnya itu akses kontrol merupakan suatu tindakan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tindakan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan dan membatasi penggunaan dalam mengakses sebuah sistem, sumber daya atau informasi tertentu. Jadi misalnya kalau misalnya kita memberikan sebuah password, itu kan kita termaksud memberikan sebuah akses kontrol. Jadi memberikan izin kepada orang atau tidak mengizinkan kepada pengguna untuk mengakses sebuah informasi tertentu. Jadi pengguna harus seseorang yang memang benar-benar terpercaya dan memiliki identitas sebelum diberikan hak akses tersebut terhadap informasi. Risiko dalam pemberian dan pembatasan hak akses adalah ketidaknyamanan dan kehilangan informasi jika sampai disalahgunakan. Jadi oleh karena itu, backup setiap hari kalau diperlukan. Apapun informasinya itu di backup setiap hari. Kemudian akses kontrol meliputi otorisasi, autentikasi, enkripsi, sistem monitoring, dan otomatisasi. Itu akan kita bahas nanti minggu depan. Jadi kemudian menurut Calder and Watkins,
pada tahun 2008 di jurnalnya. Sesuai dengan standar, organisasi menentukan akses kontrol pendokumentasian yang jelas tentang akses kontrol. Jadi setidaknya ada SOP, standar operasional prosedur tentang akses kontrol dalam mengakses sebuah informasi dalam sebuah organisasi. Jadi tentang kebijakannya, kemudian dan membatasi hak akses dari kebijakan yang telah dibuat. Jadi akses kontrol yang baik itu memperhitungkan berbagai resiko. Jadi ada namanya juga manajemen resiko. Jadi memperhitungkan berbagai resiko dan ancaman-ancaman yang ada. Kemudian nanti dari resiko yang ada itu nanti diolah lagi bagaimana caranya kita melakukan mitigasi resiko. Kemudian terkait pengaturan akses kontrol harus selaras dengan atau berkaitan dengan tujuan bisnis yang dipakai oleh sebuah organisasi. Ya, setidaknya seperti itu. Kemudian kita lanjut, kebijakan tentang kontrol password. Ini yang paling sering disalahgunakan sebenarnya, baik kita sendiri pribadi ataupun orang lain. Jadi dalam organisasi disarankan memiliki sistem manajemen password yang menjamin dari kualitas password. Sebaliknya, kalau biasanya kita di Facebook, Instagram, email dan segala macam, kita kan diberikan pilihan untuk membuat sebuah password yang kombinasinya aneh-aneh. Harus ada karakter khusus, harus ada huruf besar, harus ada angka, dan segala macam. Biasanya ini berbanding terbalik dengan sebuah organisasi, apalagi instansi pemerintahan. Biasanya malah password itu terkesan apa adanya yang gampang diingat, dengan alibi bahwa kebanyakan yang mengakses adalah PNS atau ASN yang sudah tua. Jadi itu jangan sampai lagi terjadi seperti itu. Jadi password yang baik itu adalah sebuah kombinasi password huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus, dan minimal ada jumlah minimal karakternya. Biasanya itu 8. Jadi password juga selain kombinasi tersebut harus terenkripsi dan tidak boleh menyimpan plain text dari password. Kalau misalnya kita sudah bahas kemarin masalah enkripsi pada email, begitu juga terhadap password. Jadi sebelum dikirim harus terenkripsi. Jadi tidak ada yang bisa menyadap password yang kita pakai. Jadi jangan sampai dia berupa plain text biasa. Jadi kalau misalnya kita melakukan asesmen terhadap kebijakan tentang akses kontrol, ini adalah beberapa asesmen yang perlu diperlukan. Kemudian juga ada asesmen tentang dokumen pendukung kebijakan kontrol password yang bisa kita gunakan untuk asesmen yang sesederhana saja yang kita pakai di organisasi masing-masing. Nah, kemudian selain password, untuk mengidentifikasi seseorang yang memang berhak untuk mengakses sebuah informasi, yaitu yang paling umum kan password. Tetapi banyak juga pola-pola yang digunakan untuk mengidentifikasi. Misalnya untuk mengakses sebuah informasi yang ada di handphone misalnya. Itu kan kita butuh paling tidak password atau PIN. Ada juga HP-HP yang sudah bagus, bahkan HP Cina sekarang juga yang murah-murah itu sudah mulai banyak, semua hampir semua menggunakan biometrik. Biometrik adalah merupakan teknik autentikasi yang mengambil karakter fisik. Jadi karakter fisik kita yang diambil. Jadi secara fisik setiap orang kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Makanya karakter itu yang diambil sebagai autentikasi. Jadi bukan cuma password. Jadi ciri-ciri yang digunakan untuk membedakan suatu pola dengan pola yang lainnya. Ciri yang bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi, karena semakin tinggi pembedanya semakin bisa sistem membedakan mana yang berhak untuk mengakses, mana yang tidak berhak. Kemudian teknik biometrik yang sering digunakan dalam autentikasi biometrik yaitu pengenalan sidik jari. Itu umum sekali di setiap HP sekarang juga, bahkan hampir semua HP sudah menggunakan sidik jari. Jadi menggunakan teknik yang paling cost efektif, akan tetapi tetap mempertahankan tingkat keamanan yang tinggi, karena setiap orang mempunyai sidik jari yang paling tidak itu berbeda semua. Jadi sensor sidik jari dapat diletakkan pada mouse biasa untuk
di perusahaan biasanya untuk mengakses sebuah komputer. Pintu juga sudah banyak yang menggunakan, bahkan rumahan, bukan cuma organisasi, rumahan juga sudah banyak yang menggunakan sidik jari untuk membuka pintu. Pengenalan sidik jari dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pengenalan telapak tangan, karena setiap orang punya telapak tangan yang berbeda-beda juga. Banyak juga kita lihat sering di film-film action, detektif luar negeri, itu sudah menggunakan. Itu bukan fantasi ya, jadi itu memang benar-benar bisa dikembangkan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ciri sidik jari yang diambil, kalau misalnya untuk telapak tangan itu cirinya berupa lengkungan, jumlah garis, dan ukuran telapak tangan. Kemudian ada juga pengenalan suara. Misalnya kita bisa membuat sebuah sistem yang dimana kita bisa mengkontrol sebuah rumah kita, tapi yang dikenali hanya suara kita. Jadi itu bisa juga digunakan untuk teknik biometrik karena setiap orang hampir mempunyai suara yang berbeda-beda. Jadi teknik ini harus diperhalus untuk keperluan autentikasi, dan untuk keperluan non-autentikasi sudah dikenal juga dalam dunia telekomunikasi. Atau misalnya sekarang ada aplikasi juga untuk mengenal sebuah lagu, Shazam. Aplikasi Shazam itu kan dia bisa, kita tinggal sodorkan saja. Misalnya ada sebuah lagu yang kita nggak tahu judulnya, kita sodorkan saja, dia merekam paling tidak 3 detik. Untuk merekam lagunya, dia akan ngasih tahu kita judulnya apa. Karena yang dia deteksi adalah gelombang suaranya. Ketika dia cocok atau match dengan apa yang ada di database-nya, maka berarti lagunya itu loh. Nah, itu juga yang bisa digunakan terhadap autentikasi dengan pengenalan suara. Jadi ciri yang diambil amplitudo, frekuensi, nada, intonasi, dan warna suara. Nah, kemudian ada juga pengenalan muka. Ini juga sudah banyak yang menggunakan. Pengenalan muka merupakan teknik autentikasi lainnya yang akan mengenal muka seseorang dari hasil penginderaan kamera digital. Jadi yang diambil cirinya itu lingkar wajah, garis muka, dan pelipis mata. Nah, kemudian teknik biometrik selanjutnya ada juga tindak signature verification atau verifikasi tanda tangan. Ini beda dengan tanda tangan digital. Jadi dapat juga dilakukan secara otomatis menggunakan teknik pengenalan citra digital. Kemudian dia mengambil ciri panjang, kerumitan, dan tekanan ketika kita mengambil tanda tangan tersebut. Kan kalau misalnya kita tanda tangan, itu kita menekan sebuah kertas. Nah, tekanan itu juga yang dia ambil ciri-ciri untuk menggunakan signature verification. Kemudian ada namanya iris scan dan retina scan. Ini beda. Iris scan dan retina scan itu berbeda. Jadi, tapi sama-sama melakukan verifikasi dari retina mata. Jadi menurut sebagian peneliti, tampaknya scan retina ini merupakan teknik yang termasuk paling ampuh. Karena setiap orang kayaknya mempunyai retina yang berbeda. Bisa dibedakan, cirinya sangat berbeda dengan orang lain. Jadi lebih ampuh daripada menggunakan sidik jari. Jadi yang diambil adalah retina dan pelipis. Nah, kemudian ada juga keystroke dynamic, merupakan teknik autentikasi yang paling unik karena teknik ini melihat cara kita menekan password di atas keyboard. Jadi kalau kita kebiasaan kita untuk mengetik password di atas keyboard itu dikenali oleh sistem dan digunakan sebagai keystroke dynamic. Ciri kita mengetik password itu digunakan untuk mengautentikasi sebuah teknik biometrik. Itu juga bisa digunakan. Hanya ini agak rumit karena misalnya tahun ini saya cara mengetik passwordnya begini, tapi tahun depan itu bisa saja berubah. Jadi kalau teknik ini, walaupun kita mengetahui passwordnya, tapi kalau cara kita mengetik passwordnya itu salah, nah itu tidak akan bisa mengakses sebuah sistem.
Jadi sistem akan belajar terlebih dahulu sekitar 20-30 keystroke password yang dimasukkan. Jadi kita disuruh mengetik dulu sampai 20-30 kali agar ciri-ciri kita untuk mengetik password itu dapat dicatat oleh sistem. Jadi walaupun password dicuri orang, si pencuri tidak akan bisa membobol karena cara menekan kita dengan orang yang mencuri password itu berbeda. Jadi perbedaan yang diambil, yang dideteksi adalah keystroke dynamic. Jadi para vendor juga telah mengembangkan teknik-teknik proteksi supaya sensor untuk scan berbagai bagian tubuh. Ini jadi tidak serta-merta tertipu mentah-mentah oleh maling dan pencuri. Contohnya, untuk scan sidik jari, sensor dilengkapi fasilitas pendeteksi pantulan kulit. Jadi bukan sekadar kita sidik jari kita fotokopi atau sidik jari kita masukkan tinta kemudian taruh di kertas. Kalau dulu iya taruh di kertas kemudian kita tempelkan ke alatnya itu terdeteksi. Tapi vendor udah mengantisipasi itu. Jadi untuk sidik jari dia dilengkapi dengan fasilitas pendeteksi pantulan kulit. Makanya kalau kalian lihat sidik jari itu pasti alat-alatnya itu kalau misalnya kita tempelkan jari itu dia mengeluarkan cahaya karena dia mendeteksi pantulan kulit yang benar agar tidak tertipu jika pembobol menggunakan sarung tangan atau dengan sidik jari pengguna. Intinya yang palsu lah, intinya kayak gitu tiruan. Fingerprint, sidik jari mempunyai ciri yang unik untuk setiap orangnya. Setiap manusia itu pasti punya sidik jari yang berbeda atau unik. Pada tahap awal, sidik jari di-scan kemudian dimasukkan ke dalam database untuk mengenali penggunanya. Sama kalau misalnya kalian di handphone kan, kalau mau ngambil sidik jari disuruh ketuk berapa kali kan untuk sidik jari. Itu tahap pengenalan. Nanti dimasukkan ke database-nya handphone kalian untuk nanti dicocokkan ketika kalian mau membuka handphone. Sama. Ini juga di sini ada alatnya, bermacam alat mulai dari pintu untuk presensi, untuk di PC juga di komputer bisa dipasang untuk sensor sidik jari. Keuntungannya canggih, dimiliki semua orang, harga murah, ketelitiannya tinggi, cukup tinggi, jangka panjang, kemudian kemampuan menampung berbagai fitur, biayanya juga cukup rendah, tetapi semuanya kan ada kekurangannya, ada kerugiannya. Kalau sidik jari tidak bisa dipakai oleh orang yang cacat jari, otomatis nggak punya sidik jari. Kemudian dipengaruhi oleh kondisi kulit, kalau misalnya kita basah biasanya itu kan agak keriput, itu nggak bisa. Atau bahkan kalau misalnya kita habis makan gorengan kemudian kita pakai buka HP biasanya tuh langsung nggak bisa karena dipengaruhi oleh kondisi kulit. Sensor mudah kotor, kemudian ada anggapan seperti aplikasi forensik padahal bukan. Biasanya juga ada kegagalan ketika kita menggunakan sistem fingerprint. Kalau misalnya ada kegagalan yang sering terjadi itu sidik jari dingin, nggak ada suhu, jadi ketika dipantulkan sama dengan kita menempelkan kertas, nggak ada suhunya, kemudian terkena kotoran, berminyak, posisi jari tidak tepat, jari terpotong, bentuk pekerjaan kerja kasar, kemudian kelainan pada pola sidik jari, spesifikasi sistem tidak sesuai dengan kebutuhan dan human error. Kalau misalnya ketidaksesuaian sidik jari bisa digambarkan seperti ini. Jadi setiap sidik jari itu kan ada lengkungannya sendiri untuk setiap orang. Nah itu yang dikenali. Kalau misalnya tidak sesuai maka tidak akan terdeteksi. Nah ada juga biometrik menggunakan mata. Jadi pada sistem ini retina scanning. Jadi ada retina vaskular di dalam bola mata. Kemudian ada iris scanning. Jadi dia menggunakan warna dari mata atau pupil. Jadi retina biometrik itu sistem biometrik yang memiliki teknologi canggih, keakuratan yang baik, dan proteksi kuat karena berada di dalam bola mata. Bola mata tidak bisa dipinjamkan ke orang lain. Jadi kalau sidik jari kan masih bisa diakalin. Tapi kalau bola mata gimana caranya? Kalian, mau nitip absen, nitip bola mata dong kan nggak mungkin. Jadi ada namanya sistem biometrik yang menggunakan retina.
Keuntungannya canggih, potensi ketelitian tinggi, stabilitas jangka panjang, fitur terlindungi karena di dalam bola mata, perbedaan yang tinggi. Jadi kita semakin banyak ras, semakin banyak suku, itu bentuk retinanya itu berbeda-beda. Jadi ini kalau kita lihat di sini gambarnya retina berada di situ. Jadi adapun kerugiannya itu susah digunakan karena kita harus menempelkan mata ke dalam alatnya itu. Kemudian intrusif, faktor kesehatan, dan harganya juga mahal. Beda dengan iris. Kalau tadi retina kan di dalam bola mata. Kalau iris itu cukup permukaannya. Jadi merupakan sistem biometrik dengan teknologi canggih, akurat, dan proteksi kuat. Berbeda dengan setiap ras, stabil pola dapat diperoleh dengan jarak jauh 1 meter, tidak perlu menempelkan mata di alat. Jadi dia cuma mendeteksi 1 meter pun bisa. Keuntungannya canggih, ketelitian tinggi, stabilitas jangka panjang, proses scanning pun cepat. Tapi kerugiannya intrusif, mahal teknologinya, dan kalau misalnya kesehatan mata terganggu tidak bisa dipergunakan. Kalau misalnya kita kena glukoma misalnya, itu kan jadi nggak bisa digunakan. Ya kurang lebih itu yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Seperti biasa nanti tugasnya, bukan tugas sih sebenarnya, pemahaman materi. Jadi kita sebutnya pemahaman materi ya, bukan tugas. Nanti seperti biasa dikumpulkan di assignment classroom. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sehat-sehat selalu. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk langsung di classroom, tapi classroom biasanya saya jarang nyimak. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, ada pertanyaan silakan langsung ke nomor Telegram saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.